Perkenalkan, nama saya Syafir Oliva, NPM 170210180010. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan pertama, yaitu sejarah pemikiran teori hubungan internasional. Oke, kita masuk ke pembahasan pertemuan sejarah pemikiran THI. Jadi di sini yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah tentang definisi sendiri dari sejarah THI itu, kemudian rangkaian peristiwa dari sejarah THI, dan genealogi dari THI itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah THI. Sejarah THI adalah sejarah dari serangkaian dominasi, perselisihan atau konfrontasi antar diskursus. Diskursus atau wacana tak lepas dari sosok postmodern Michael Foucault. Wacana yang ditulis oleh Foucault tentang penggunaan konsep diskontinuitas, ambang batas, retakan, restriksi, transformasi, dan rangkaian dalam menghadapi analisis sejarah tidak semata-mata didasarkan pada persoalan tata cara yang akan ditempuh oleh seseorang, tetapi juga dijadikan acuan hingga pertanyaan terselesaikan dalam kerumitan teoritis, kompleksitas masalah yang dihadapi. Selain itu, masalah teoritis hanya dapat dibahas dalam bidang-bidang terbatas seperti disiplin ilmu Foucault sendiri, dijelaskan dalam sejarah ide, pemikiran, dan ilmu atau pengetahuan. Perubahan dari satu diskurs ke diskurs yang lain dipengaruhi oleh kekuasaan. Sejarah dari pemikiran teori hubungan internasional sendiri dapat dibagi menjadi 3 rangkaian peristiwa besar, yaitu ada interwar period, yang kedua ada periode pasca Perang Dunia II yang terjadi antara tahun 1930 sampai 1950-an, dan yang terakhir ada periode pasca Perang Dingin. Kemudian saya akan mengkajinya dalam 3 bahasan, yaitu fokus kajian, metode, dan tujuan. Untuk interwar period sendiri, pada periode ini, fokus kajiannya adalah isu perang dan damai. Metode yang digunakan ialah kajian empiris, sintesis historis, dan pengembangan konstruksi kritis, dengan tujuan untuk menemukan cara-cara paling efektif untuk mencegah terjadinya perang dan memelihara kedamaian. Yang kedua, periode pasca Perang Dunia Kedua. Fokus kajian pada periode ini adalah pola politik dan isu keamanan. Metode yang digunakan adalah eksperimen, analisis kuantitatif sebagaimana halnya ilmu alam, dan metode positivis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kajian lebih presisi atau akurat untuk diabadikan bagi pemaksimalan kepentingan nasional. Kemudian yang terakhir ada periode pasca Perang Dingin. Fokus kajian pada periode ini adalah humanistik, isu-isu global dan lokal, seperti jaringan internasional. Contohnya adalah subnegara, non-negara, dan rezim internasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan subjektivis, dengan tujuan untuk menghasilkan kajian HI yang lebih humanistik, yang tersebar kompleks, dan beragam sesuai konteks, waktu, ruang, dan ragam aktor yang ada dengan pemahaman lebih mendalam. Untuk mendalami lebih lanjut mengenai teori hubungan internasional, kita dapat membahasnya dari sisi genealogi THI atau Ten Self-Image of a Discipline. Yang pertama ada teori internasional versus teori politik. Teori internasional menurut Hadley Bull dan Martin Reich ialah sebagai satu tradisi spekulasi mengenai masyarakat negara-negara, keluarga bangsa-bangsa, atau komunitas internasional. Sedangkan teori politik mengenai spekulasi tentang negara dan menganggap negara sebagai entitas yang dominan. Yang kedua ada pemikiran komunitarian versus kosmopolitan. Menurut pemikiran komunitarian, komunitas-komunitas politik ialah pemegang hak dan kewajiban di dalam masyarakat internasional, sedangkan menurut kosmopolitan, argumen-argumen moral harus didasarkan bukan pada komunitas-komunitas namun pada kemanusiaan secara keseluruhan atau individual. Yang ketiga, ada 3 RS, realis atau machiavellians, rasionalis atau Grotians, dan revolusionaris atau Kantians. Realis melihat politik internasional sebagai sistem yang anarki, sedangkan rasionalis melihat politik internasional sebagai ranah campuran antara konflik dan kerjasama antar aktor. Dan yang terakhir, menurut revolusionaris melihat politik internasional sebagai humanitas yang harus melandasi masyarakat negara internasional. Yang keempat, ada 3 gelombang atau perdebatan besar. Dalam HI, terdapat perdebatan besar yang dimulai dari fase idealis,
tradisi realis, dan revolusi behavioral. Fase idealis, di mana muncul perdebatan gelombang pertama, yaitu idealisme versus realisme, yang terjadi pada tahun 1930 sampai 1940-an. Kemudian ada tradisi realis, di mana muncul perdebatan gelombang kedua antara realisme versus behavioralisme yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1960-an. Dan yang ketiga ada revolusi behavioral, di mana memunculkan perdebatan gelombang ketiga antara state-centric realis versus transnasionalis atau idealis versus behavioralis. Namun menurut Joseph Lapid, perdebatan ketiga terjadi antara positivism versus post-positivism antara 1970 sampai 1980-an. Kemudian yang kelima, ada perdebatan antar paradigma. Perdebatan paradigma ini muncul pada 1980-an awal yang memunculkan 3 alternatif paradigma. Yang pertama, ada realisme atau neorealisme, memberikan pandangan pada politik internasional tentang war and peace. Yang kedua, ada liberalisme atau globalisme atau pluralisme. Paradigma ini memberikan pandangan tentang manajemen of international regime dengan negara atau non-negara secara aktif. Dan yang ketiga, ada neo-marxisme atau strukturalisme. Paradigma ini memberikan pandangan tentang politik internasional tentang aspek global poverty and isu pembangunan. Kemudian yang keenam, ada state-centric atau negara-centric versus transnationalism. Hal ini mengenai the role of the state di politik internasional, tentang siapa yang beraksi dalam hubungan internasional. Kemudian yang ketujuh ada neorealisme versus neoliberalisme. Yang kedelapan ada perdebatan antara positivis dengan post-positivis yang memunculkan critical theory. Kemudian yang kesembilan ada teori konstitutif dan teori eksplanatori. Dan yang terakhir ada teori internasional foundationalis dan anti-foundationalis. Paradigma ini mengenai the nature of international critical theory. Paradigma ini juga terbagi atas critical interpretative theory yang berbicara mengenai emancipatory dan radikal interpretatif yang berbicara mengenai power knowledge dan emancipatory. Secara genealogis, keberadaan yang satu dengan yang lain tidak berdiri sendiri namun berbenturan dengan teori yang lain. Mungkin sekian presentasi mengenai pertemuan yang pertama tentang sejarah pemikiran teori hubungan internasional. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Gita Dewi Gayatri, NPM 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari dari mata kuliah Teori Hubungan Internasional pertemuan kedua. Pada perkuliahan tersebut dibahas mengenai epistemologi hubungan internasional. Nah, apa sih epistemologi itu? Singkatnya, epistemologi adalah cabang dari filsafat ilmu yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Dalam hal ini, secara epistemologis, kajian dalam studi HI melibatkan beberapa aspek, yakni teori, metodologi, lalu teknik dan metode. Dikatakan bahwa studi HI berkembang dalam tahapan, dan setiap tahapan tersebut didominasi oleh paradigma-paradigma. Hal tersebut terjadi karena perkembangan dari suatu disiplin ilmu tidak akan selalu berjalan secara ajak, pasti akan selalu ada kritikan dan sanggahan. Studi HI mulai dianggap sebagai disiplin ilmu itu pada pasca Perang Dunia II, di mana pada masa itu paradigma realis mendominasi teori hubungan internasional. Dominasi tersebut dapat terjadi karena munculnya berbagai kritikan dan rasa pesimis terhadap teori normatif yang didambakan oleh kaum idealis mengenai utopian perdamaian. Kaum realis beranggapan bahwa idealis mengenai utopian itu tidaklah realistis dan praktis. Selain itu, terdapat kesenjangan antara apa yang ada dan bagaimana seharusnya. Terlebih di masa itu, negara-negara besar justru berorientasi terhadap power politics, di mana mereka memfokuskan kajian kepada isu keamanan.
Meski begitu, paradigma realis tetap mendapatkan berbagai kritik, khususnya dari para ilmuwan yang menekankan pendekatan saintifik yang mengarah kepada perimbangan kekuatan, kepentingan nasional, dan tidak adanya pendeskripsian dari konsep-konsep realis. Dari situ kemudian muncullah behavioral. Munculnya pembaharuan dalam studi HI yang menolak konsep mengenai kekuasaan yang diusung oleh kaum realis tersebut membuat studi HI terdorong untuk menciptakan suatu teori yang dapat menjelaskan dan meramalkan, yakni teori eksplanatori dan prefektif. Teori behavioral memungkinkan studi HI untuk melakukan penelitian dan menemukan pola yang berulang sebagai penerapan metode kuantitatif dalam studi HI itu sendiri. Selain itu, teori behavioral juga menekankan pembentukan pengetahuan yang empiris, di mana setiap pernyataan keilmuan harus berdasar kepada observasi. Ilmuwan harus mengarahkan variabel kunci, merumuskan teori, dan membuat hipotesa yang operasional dengan cara membuat indikator dari fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, diterapkanlah metode kuantitatif yang menekankan pada pengumpulan dan analisa data seperti analisis isi dan survei. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa suatu disiplin ilmu itu tidaklah ajek. Dalam hal tersebut, itu terbukti dengan adanya kegagalan dari metode saintifik dalam memprediksi perubahan fundamental yang terjadi dalam politik dunia. Hal tersebut akhirnya memunculkan perang dingin, lalu kemudian memunculkan politik identitas, di mana kini aspek internasional dari kehidupan manusia bukanlah lagi hanya ada pada dimensi politik, melainkan ada di berbagai dimensi. Hal tersebut pun membuat studi HI menjadi sebuah disiplin ilmu yang pokok bahasanya bukan hanya satu, melainkan ada banyak pokok bahasan yang memandang masalah-masalah internasional. Itulah mengapa kini fokus utama studi HI bersifat humanistik seperti terorisme, masalah-masalah HAM, konflik etnik, lingkungan, gender dan seksualitas, dan lain sebagainya. Kajian HI menjadi lebih humanistik tersebut membuat HI menjadi lebih tersebar, kompleks, dan beragam, sesuai dengan konteks ruang, waktu, dan ragam pelaku yang ada. Tetapi, studi HI memiliki pemahaman yang lebih mendalam lagi. Karena pemahaman HI yang menjadi lebih luas, komprehensif, dan bermakna itu pula, muncullah berbagai teori yang menjadi pendekatan dalam studi HI, seperti teori kritis, konstruktivisme, feminisme, dan lain sebagainya. Hal itu juga memunculkan metode kualitatif dalam studi HI, di mana metode tersebut membuat studi HI terhubung ke berbagai disiplin ilmu yang memiliki perhatian terhadap masalah-masalah internasional. Akibatnya, kini HI bukan menjadi studi yang hanya berfokus kepada politik internasional saja. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai epistemologi HI. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berliana Sinta Hasmani Ilyas dengan NPM 1702110180137. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu mengenai pembahasan konsep-konsep dasar atau utama dalam hubungan internasional. Nah, dalam hubungan internasional sendiri, konsep dasar yang dimiliki itu umumnya selalu berkenaan dengan negara selama negara masih menjadi pelaku utama dalam sistem negara modern. Apabila kita berbicara tentang negara, maka ini tidak bisa terlepas dari apa yang disebut kepentingan nasional. Kepentingan nasional sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah konsep yang ambigu karena ini biasanya juga merupakan motivasi negara dalam menjalankan kebijakan eksternalnya. Kepentingan nasional juga dapat menjadi alasan negara di balik tujuan dan ambisinya dalam hubungan internasional seperti yang berkenaan dengan ekonomi, militer, maupun budaya. Selain kedua hal tersebut, kepentingan nasional juga akan senantiasa menjadi justifikasi negara serta dasar pertimbangan negara dalam berperilaku di lingkungan global. Walaupun konsep ini ambigu, kepentingan nasional tetap bisa didefinisikan dengan jelas, dan apabila menyimpulkan dari definisi terdahulu, kepentingan nasional umumnya merupakan tujuan, sasaran, tuntutan, dan kepentingan yang selalu diusahakan untuk dipertahankan, dilindungi, dan diamankan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Berdasarkan definisi tersebut, maka tersirat bahwa sebenarnya kepentingan nasional ini erat kaitannya dengan power, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi dalam sistem internasional. Karena dalam hal ini, negara sah untuk melakukan apa saja dengan berdasar pada kepentingan nasional.
Dan contoh yang dapat kita lihat dari konsekuensi ini adalah terjadinya Perang 30 tahun, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, kepemilikan nuklir, Brexit, intervensi di Timur Tengah, dan sebagainya. Nah, dalam memahami kepentingan nasional, perlu diketahui bahwa ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen penting atau vital, yang mana menurut Morgenthau dalam hal ini kebijakan luar negeri ingin mengamankan kelangsungan hidup atau identitas. Lalu yang kedua adalah komponen variabel atau non-vital, yang mana ini ditentukan oleh keadaan maupun kebutuhan pengamanan terhadap komponen vital. Untuk pemahaman lebih lanjut, seorang political scientist bernama Thomas W. Robinson mengklasifikasikan kepentingan yang selalu ingin diamankan oleh suatu negara menjadi 6, yaitu yang pertama, kepentingan primer, di mana ini merupakan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan oleh negara manapun karena di dalamnya menyangkut tentang hal sensitif seperti identitas fisik, politik, dan budaya. Lalu yang kedua, yaitu kepentingan sekunder, yang mana ini merupakan kepentingan yang cukup vital bagi eksistensi negara, seperti dalam perihal perlindungan warga negara di luar negeri. Lalu yang tiga, yaitu kepentingan permanen, di mana ini biasanya merupakan kepentingan jangka panjang yang relatif konstan dan perubahannya sangat lambat. Lalu yang keempat, yaitu kepentingan variabel, di mana kepentingan ini dianggap vital hanya pada waktu tertentu saja, dan biasanya ini ditentukan oleh opini publik, kepentingan kelompok tertentu, partai politik, dan gaya hidup politik serta rakyatnya. Lalu yang kelima, yaitu kepentingan umum, di mana ini biasanya negara mengacu pada kondisi positif yang berlaku untuk sejumlah besar negara atau dalam beberapa bidang tertentu saja. Dan yang terakhir adalah kepentingan khusus, di mana ini merupakan hasil yang logis dari kepentingan umum dan ini didefinisikan dalam istilah ruang dan waktu. Tentunya, mewujudkan kepentingan nasional suatu negara bukanlah hal yang mudah. Negara pasti sangatlah membutuhkan suatu cara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, terdapat 5 metode atau 5 cara yang tersedia bagi suatu negara untuk mengamankan kepentingannya, yaitu yang pertama melalui diplomasi. Ini merupakan salah satu cara paling umum yang dilakukan oleh para diplomat untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, dan biasanya ini dilakukan melalui negosiasi diplomatik, yang mana ini diklaim sebagai cara yang paling efektif untuk mengamankan tujuan dan sasaran kepentingan politik. Yang kedua yaitu melalui propaganda, yang mana ini merupakan seni untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran dari suatu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga yaitu melalui sarana ekonomi, yang mana ini menjadi kunci penting untuk mengamankan kepentingan nasional. Lalu yang keempat melalui aliansi dan perjanjian, di mana ini nantinya akan menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan sehingga kepentingan nasional akan mudah tercapai. Dan yang terakhir adalah melalui cara koersif seperti melalui intervensi, embargo, boikot, pembalasan, pemutusan hubungan diplomatik, dan sebagainya. Yang mana ini semua legal untuk dilakukan dalam hubungan internasional demi mencapai tujuan dan sasaran dari kepentingan politik dan nasionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Diana Puspa Supratna dengan NPM 133. Di sini, aku akan membahas konsep power di dalam hubungan internasional. Sebelum membahas ke topik itu, kita akan membahas apa itu konsep power sendiri. Power sendiri itu digunakan untuk 5 maksud. Yang pertama, sebagai goals dari suatu aktor negara. Yang kedua, sebagai ukuran dari pengaruh atas hasil, peristiwa, aktor, dan isu. Lalu yang ketiga, merefleksikan kemenangan dalam konflik dan pencapaian kemenangan. Yang keempat, sebagai pengendalian atas sumber-sumber daya dan kapabilitasnya. Lalu yang kelima, sebagai status yang dimiliki atau tidak dimiliki suatu aktor. Dari 5 maksud power di atas, dapat kita simpulkan definisi power sendiri ialah suatu hubungan antara dua aktor politik, yang mana aktor satu memiliki kemampuan mengendalikan pikiran dan tindakan dari aktor lain. Power sendiri bagi kaum realis merupakan hal paling pokok dalam hubungan internasional dan hal paling penting yang harus dimiliki oleh setiap negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Untuk mendapatkan power, setiap negara juga harus memiliki sumber-sumber power yang bisa menjadi tolak ukur negara untuk menerapkan dalam interaksi dengan negara lain.
Sumber-sumber power di sini maksudnya ialah potensi yang dimiliki dan dikembangkan oleh sebuah negara dalam bentuk national power. Contohnya itu seperti luas wilayah, kapabilitas SDM, baik kualitas maupun kuantitasnya, lalu ada kekuatan militer, dan masih banyak lagi. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aurelia Salsabila dengan NPM 170210180035. Dan dalam video ini, saya akan membahas mengenai soft power. Pertama-tama, sebelum kita membahas mengenai soft power lebih lanjut, alangkah lebih baik kalau kita mengulas kembali tentang apa itu arti dari power. Power didefinisikan oleh Joseph Samuelnya sebagai kemampuan untuk mempengaruhi seseorang dalam mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mengenal ada 3 jenis power, yaitu hard power, soft power, dan smart power. Hard power selalu berkaitan dengan kekuatan militer atau ancaman kekerasan langsung terhadap fisik dan lingkungan. Sedangkan soft power merupakan sesuatu yang lebih menarik, manipulatif, dan menyenangkan. Selain itu, smart power menggabungkan antara soft power dan hard power. Seperti yang telah saya sebutkan di awal video ini, bahwa saya akan lebih membahas mengenai soft power. Soft power didefinisikan oleh Joseph Samuelnya dalam artikel jurnalnya yang berjudul Public Diplomacy and Soft Power, bahwa soft power is the ability to affect others to obtain the outcomes one wants through attraction rather than a coercion or payment. Maka dari itu, soft power dimaknai sebagai kekuasaan yang memenangkan hati dan pikiran agar mereka dapat bersikap positif dan mau menerima masukannya. Dan di sini juga atraksi merupakan hal yang penting dalam soft power karena kita ingin menarik hati dan pikiran mereka dan membawanya ke persetujuan tanpa protes. Hal ini juga dipertegas oleh Joseph Samuelnya bahwa soft power rests on the ability to affect others, to shape the preferences of others, and one's source of influence. Terdapat beberapa sumber dari soft power. Pertama, menurut Joseph Samuelnya, budaya atau kultur. Di sini didefinisikan sebagai seperangkat nilai dan praktik yang memberikan makna bagi masyarakat. Karena itu, budaya harus dilihat sebagai sesuatu yang menarik, eksotik, kaya, powerful, unik, otentik, prestisius, dan trendsetting. Selain dari itu, ada 2 macam budaya. Pertama, ada high culture. High culture bisa berupa seperti bahasa, literatur, dan artefak seni. Sedangkan budaya populer atau jenis keduanya bisa seperti film, pop music, kuliner, fashion, dan sebagainya. Kedua adalah nilai politik yang menarik dan universal. Kita diperkenalkan dengan istilah-istilah seperti kebebasan, freedom, liberality, equality, lalu demokrasi, hak asasi manusia, brotherhood, sisterhood, yang semuanya merupakan atraksi soft power. Dan yang ketiga, kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang menarik itu bisa berupa: pertama, memberikan dukungan diplomatik; kedua, memberikan bantuan kemanusiaan; ketiga, tidak mengandung unsur koersi atau payoff dalam membangun nilai-nilai bersama; keempat, menguntungkan timbal balik; kelima, mengedepankan kerjasama multilateral. Selain itu, terdapat alternatif sumber lainnya selain yang disebutkan oleh Joseph Samuelnya tadi, yaitu seperti pemimpin dan aktor yang signifikan, serta sumber daya manusia. Terus, siapa yang menjalankan soft power ini? Tentu saja bisa negara, organisasi, perusahaan, kelompok orang, ataupun individu. Selain dari itu, tujuan dari soft power itu apa? Pertama, memberikan kesan negara yang damai dan menarik. Kedua, memobilisasi dukungan negara lain. Ketiga, memanipulasi gaya berpikir dan preferensi negara lain. Keempat, menjaga persatuan dan harmoni. Kelima, meningkatkan peringkat persetujuan pemimpin atau dukungan domestik untuk pemerintah. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa reputasi internasional dan hegemoni adalah tujuan utama dari soft power. Maka dari itu, walaupun soft power dan hard power memainkan cara yang berbeda, keduanya sama-sama memainkan peran yang sangat penting. Keduanya akan saling melengkapi, mendukung, dan mensukseskan kepentingan negara. Karena itu, soft power
It is an important reality. Saya Aurelia Salsabila, sekian pemaparan saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Sofi Ufarul Syarifah dengan NPM 17021018021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan ke-6 dalam mata kuliah Teori Hubungan Internasional, yaitu materi tentang negara dan kedaulatan. Mungkin tidak asing lagi ya di telinga kita tentang apa itu negara dan apa itu kedaulatan. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu negara dan kedaulatan dari perspektif teori hubungan internasional. Lalu, apa negara itu? Negara merupakan asosiasi politik yang membangun kekuasaan berdaulat dalam wilayah teritorial tertentu dan memiliki monopoli kekerasan yang sah. Tentu saja, di setiap negara, di setiap wilayah mempunyai kewenangan yang paling tinggi. Kewenangan yang paling tinggi itu disebut dengan kedaulatan. Kedaulatan sendiri merupakan kewenangan tertinggi dalam suatu wilayah tanpa adanya campur tangan dari sumber-sumber atau dari pihak luar. Menurut Aristoteles, negara didirikan demi terciptanya kehidupan yang baik. Negara modern sebenarnya telah ada sejak masa Perang Salib, lalu muncul kembali setelah Perang Westphalia yang berawal dari Eropa dan akhirnya menyebar ke daerah Asia dan Afrika. Lalu sebenarnya apa sih negara itu? Apakah negara itu berbeda dengan bangsa? Tentu saja, negara dan bangsa merupakan dua hal yang berbeda. Diibaratkan antara sosial dan politik. Mereka bisa dilihat adalah dua hal yang sama tetapi sebenarnya berbeda. Negara bukan bangsa dan juga bukan pemerintahan. Negara bersifat tetap, sedangkan pemerintahan bersifat sementara. Lalu, negara merupakan sebagai konsep politik. Lalu, segala sesuatu yang terjadi di negara, seperti politik, kebebasan, itu hanya praktik saja yang berkaitan dengan negara. Lalu, jika kita melihat kenapa negara-negara dunia ini berbeda ya, baik itu dari ideologi, struktur pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain. Tentunya perbedaan itu terjadi karena faktor sejarah mereka. Sejarahlah yang membuat negara dan setiap negara di dunia ini berbeda-beda. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori tentang jenis-jenis negara. Yang pertama adalah negara liberal pluralis. Negara liberal ini menekankan peran sentral. Jadi menekankan masyarakat sebagai individu yang bersaing dan bekerja sama. Dan negara sendiri bersifat netral. Lalu, negara berdiri di atas sebagai pemegang kekuasaan. Ini adalah sosial demokratis. Ideologi ini adalah ideologi dominan yang dipakai oleh negara-negara dunia saat ini. Ideologi ini muncul pada pertengahan abad ke-20. Dan pada ideologi ini, negara tetap menjadi penyedia pendidikan, kesehatan, dan keadaan sosial. Selanjutnya adalah Marxis. Marxis ini menekankan kepada perjuangan antar kelas dan negara bersifat tidak netral dan didominasi oleh kelas penguasa. Selanjutnya adalah ideologi feminis. Pada feminis ini melihat bahwa di dunia ini terdapat ketimbangan antara perempuan dan laki-laki, di mana menurut feminis segala sesuatu yang terjadi di dunia ini baik struktur pemerintahan dan lain-lain harus didasarkan pada standar laki-laki. Lalu selanjutnya adalah negara yang melayani diri sendiri atau self-serving state. Jadi semua aktivitas sosial, politik itu bertujuan untuk melayani negara. Negara tentunya mempunyai karakteristiknya sendiri atau mungkin disebut sebagai syarat-syarat untuk menjadi negara. Yang pertama adalah populasi. Tentu saja sebuah negara harus mempunyai populasi. Tapi populasi di sini tidak ditentukan batas minimal dan maksimalnya. Yang terpenting adalah pengakuan dari negara sendiri dan dari negara lain. Selanjutnya adalah geografis atau wilayah. Tentu saja negara harus mempunyai wilayah yang tetap. Selanjutnya adalah umur yang panjang. Umur panjang di sini memberikan legitimasi dan mengundang kesetiaan. Lalu hukum dan pemerintahan serta kedaulatan yang tidak dimiliki oleh institusi lain atau pihak-pihak lain. Kita mempunyai ancaman dan tantangannya. Di antaranya adalah struktur masyarakat internasional yang memiliki perubahan,
Lalu dampak globalisasi bisa dilihat dari semakin majunya teknologi dan juga ekonomi global, lalu penyebaran senjata pemusnah massal yaitu nuklir, pertumbuhan hubungan informal, lalu munculnya aktor internasional baru dan neokolonialisme yang berasal dari hadirnya aktor-aktor bukan negara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih. Halo teman-teman semuanya, saya Feni Rizka Salsabila dengan NPM 031. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai emosi dalam hubungan internasional. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai emosi dalam hubungan internasional, kita tentunya pernah merasakan berbagai emosi dalam diri kita, baik itu perasaan senang, sedih, kecewa, marah, takut, dan lain sebagainya, yang itu semua termasuk ke dalam the basic human emotions. Emosi dalam hubungan internasional terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, linguistic turn in IR. Linguistic turn in IR diperkenalkan melalui the Great Debate or Inter-Paradigm Debate or the Fourth Debate, yang pada intinya perdebatan tersebut membahas atau memikirkan kembali fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang salah satunya adalah bahasa. Linguistic turn ditandai dengan perkembangan besar filsafat barat pada awal abad ke-20, di mana karakteristik utamanya berfokus pada hubungan antar bahasa, penggunaan bahasa, dan dunia. HI juga hirau terhadap hubungan antar aktor selain negara dan tidak terlepas dengan komunikasi-komunikasi yang dilakukan, serta instrumen utama dari komunikasi tersebut adalah bahasa. Dengan demikian, HI dikatakan sebagai hubungan antar bahasa. Linguistic turn dapat kita pahami dalam buku The Linguistic Turn karya Richard Rorty. Yang kedua yaitu cultural turn. Cultural turn adalah gerakan yang dimulai pada awal tahun 1970-an. Pada saat itu, para sarjana ilmu humaniora dan ilmu sosial menjadikan budaya sebagai fokus perdebatan kontemporer. Hal ini juga menggambarkan adanya shifting atau pergeseran penekanan pada makna dan cenderung menjauh dari epistemologi positivis. Aspek yang lebih dalam dari bahasa adalah budaya. Bahasa diartikan sebagai produk dari budaya, sehingga HI dikatakan sebagai hubungan antar budaya. Kita bisa membaca buku The Cultural Turn karya David Kenny. Yang ketiga yaitu Aesthetic Turn in IR. Dalam bahasa dan budaya juga terdapat faktor estetik. Aesthetic turn merupakan gerakan yang hirau akan estetika, rasa, dan keindahan yang dimana dapat membangun kepekaan pada diri, misalnya dalam politik dunia yang cenderung diwarnai dengan konflik. Yang kemudian kepekaan estetika dapat mengingatkan kita tentang berbagai permasalahan dalam politik global. Dalam aesthetic turn kita memahami politik dunia melalui berbagai bentuk wawasan yang muncul, misalnya gambar, narasi, dan suara, atau juga berbagai sastra, musik, seni, bioskop, dan aspek budaya lainnya. Estetik bukan hanya sekedar seni, namun di dalamnya juga memikirkan permasalahan yang mendasar yang mendorong politik global. Karena dalam politik global, dunia bukan hanya berbicara tentang angka dan rasio atau tetapi juga melibatkan estetika juga. Nah, dalam hal ini estetika berperan sebagai sarana. Aesthetic turn dapat kita lihat dalam bukunya yang berjudul The Aesthetic Turn in the Political Thought karya Nicholas Compridis. Kemudian yang terakhir yaitu Emotion in IR. Bott and Wheeler 2008 mengatakan bahwa seekor anjing tidak menggonggong itu ada, namun tidak disuarakan. Ungkapan tersebut berarti menunjukkan bahwa emosi dalam HI itu ada, namun seringkali diabaikan. Mengapa emosi dalam HI cenderung diabaikan? Ada 3 faktor yang menjadi
penghambat masuknya emosi dalam hubungan internasional. Yang pertama yaitu hambatan metodologis, di mana emosi dinilai sulit untuk dikuantifikasi, bersifat irasional, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan akal sehat atau rasional lebih bisa dipertanggungjawabkan, dikuantifikasi, dan lebih unggul dibanding emosi. Hal ini membuat emosi dalam HI cenderung diabaikan. Yang kedua yaitu level atau unit analisis. Yang ketiga, pemisahan dikotomi rasionalitas dan emosi. Asumsi tentang rasionalitas dan pilihan rasional tetap menjadi pusat dalam SHI. Dan HI berusaha menjadi disiplin ilmu seperti halnya ilmu eksakta. Bagaimanapun mengandalkan rasio atau akal sehat berdasarkan pemikiran-pemikiran worldview yang telah teruji. HI tradisional cenderung mendikotomikan antara akal sehat atau rasionalitas dengan emosi. Hal ini karena akal sehat dan rasio dapat dipertanggungjawabkan, lebih unggul, dan juga dapat dikuantifikasikan, sementara emosi tidak demikian, sehingga sulit untuk memasukkan emosi ke dalam hubungan internasional. Emosi juga memiliki dimensi sosial, budaya, politik yang meresap ke ranah internasional. Dengan demikian, HI juga merupakan manajemen emosi. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nur Fauzia Darmawan dengan NPM 58. Kali ini akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-8 yang berjudul Nationalism in International Relations. Pertemuan ke-8 kali ini saya akan menjelaskan mengenai nasionalisme di hubungan internasional. Terbagi atas 4. Yang pertama, what is nationalism, dilanjutkan dengan nation as a contest concept, national self-determination, dan the future of nationalism in IR. Nasionalisme merupakan sebuah doktrin yang ditemukan di Eropa pada awal abad ke-19. Paham nasionalisme sendiri menegaskan bahwa manusia dapat dibagi menjadi bangsa-bangsa, dan dasar ini mengklaim bahwa kriteria untuk menentukan populasi unit yang tepat untuk kepemilikan pemerintah secara eksklusif, untuk pelaksanaan kekuasaan yang sah di negara bagian, dan untuk organisasi yang tepat dari negara masyarakat. Sebagai konsep dalam hubungan internasional, bangsa dapat didefinisikan dalam berbagai cara dengan konsekuensi politik yang sangat berbeda. Terdapat beberapa perdebatan, yaitu sipil versus etnik, dan kemudian modernis versus primordialis. National self-determination atau bagaimana sebuah negara untuk kepentingan nasionalnya menentukan nasibnya sendiri. Menurut Woodrow Wilson pada tahun 1999, penerapannya atau aplikasinya dalam kehidupan berpolitik internasional sangat kontradiktif, baik probisit, etnografi, ataupun politik nyata. Kemudian, the future of nationalism. Nasionalisme tetap menjadi sumber potensial dalam stabilitas dan konflik di dalam ataupun antar negara di sistem internasional. Akibatnya, masyarakat internasional terus bergelut dengan isu-isu yang timbul dari nasionalisme. Presentasi dari saya di pertemuan ke-8 mengenai Nationalism in International Relations. Terima kasih.